Jumlahnya 6.236 ayat. 2015 kembali dilaksanakan di Suryalaya. Pada 2007 ketika di malam Nuzulul Quran saya menyampaikan ini, jumlah sebenarnya bukan 6.666 tetapi 6.236. Pulang ke rumah selesai acara, ayah saya mengatakan, "Cep, meskipun itu benar terbukti secara fakta ayat-ayat itu 6236, jangan disalahkan yang 6.666. Sebab itu yang menyatakan adalah ulama. Dan ulama itu ulama usul, ulama ahlu tauhid. Mayoritas mengatakan 6.666. Terus apa jawabannya? Ya, itu PR kamu. Kamu yang harus menemukan jawabannya. Kenapa itu jadi 6.666? 2007 PR baru ditemukan Pak 2015. Kenapa ini 6.666 sementara faktanya adalah 6.236? Ternyata selisihnya kan 430 ya. 400, kurang 430. Ternyata jawabannya yang 430 itu ada di dalam lafaz Muhammad. Bagaimana lafaz Muhammad? Karena tidak dabor harus berpikir iya we lah ngabayangkeun gitu. Nah, lafaz Muhammad mim ha mim dal. Cobalah dihitung. Mim itu nomor 24 di huruf hijaiyah. Abatasa jaha khoda zaroza sasa sodo tozo a gofako kalama. Nah, 24 ulangi. Menghitung semua. Abatasa jaha khoda zaroza sasa sodo tozo a gofako kalama. 23 yang benar ah. Ulangi. 10. Jarinya salah kayaknya ya. Abatasa jaha khoda zaro 10. Za sa sodo tozo a gofa ko kalama. 24 ya. Tulis mim 24. Mimnya ada 2. Dal berarti nomor 4. Abatasa jaha khoda. Da nomor 8. Ha abatasa jaha 6. Nomor 24 adalah surat An-Nur. Mim ha 6. Nomor 6 surat Al-An'am. Mim lagi nomor 24. Kemudian dal nomor 8 Al-Anfal. Nomor 6 Al-An'am. Itu dijumlah semua Pak. Mim nomor 24 ada 2, jumlahkan. Muhammad. Ha nomor 6 tambah 24 tambah 24 48 tambah 6 54. Dal nomor 8 54 tambah 8 62. Simpan 62 Pak jumlahnya. 62. Sekarang jumlah ayatnya. Bikin kalkulator. 62. Kemudian surat An-Nur nomor 24 itu jumlah ayatnya ada 64. Terus surat Al-An'am ada 165, Al-Anfal 75. Maka 24 tambah 24 tambah 75 tambah 165. Jadi berapa? 368 tambah yang tadi 62. Jadi 430 tambah jumlah ayat tadi ini 6.236. Jumlahnya 6.666. Nah, apa maksudnya? Belum tuntas.
Kalau hanya sampai di situ nggak ada ilmu yang bisa kita ambil. Apa nih maksudnya? Angka-angka begitu sih nggak ada manfaatnya kan Pak? Naonan ngingan kita terucingan unggul. Gitu. Apa maksudnya para ulama menyatakan 6.666 dan lalu kemudian kita temukan bahwa di Al-Quran hanya 6236 dan sekarang ditemukan yang 430-nya ada di lafaz Muhammad sehingga 6666. Ternyata ini ulama luar biasa cerdasnya. Artinya begini Pak, kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran yang 6.236 kalau tidak melihat yang 430. Tidak bisa mengamalkan Al-Quran kalau tidak melihat figur Rasulullah. Jadi supaya yang 6236 benar-benar bisa diamalkan oleh kita, lihatlah figur Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena Allah Maha Pencipta sangat tahu orang tidak akan cukup diberi ayat terdengar kalau tidak melihat contoh. Maka dikirimlah contohnya. Ini Al-Quran aturannya dan inilah orangnya, contohnya. Yang berakhlak Quran itu seperti ini. Begitu. Nah, maka kalau Anda ingin mengamalkan Quran sepenuhnya, ikuti ini. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau mau mengamalkan Al-Quran, mau menuju kepada Allah yang telah mengirimkan Quran dengan jumlah 6.236 ayat, maka perhatikan yang ini. Fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad yang jumlahnya 430. Kalau ini sudah, maka masuk menjadi 6.666. Artinya lengkap. 6 tambah 6 12 tambah 6 18 tambah 6 24. 24 jam kamu akan menjadi seorang insan kamil yang terus-terusan kalbunya beserta Allah, sementara raga, jismani, akal mengelola dunia. Tercapai tujuan pokok dan fungsi. Tujuan pokok untuk ma'rifat liya'buduni, fungsi menjadi khalifah pengelola bumi. Al-Baqarah 30, fungsinya sebagai pengelola bumi, pemimpin di bumi. Tujuan pokoknya adalah ma'rifat. Az-Zariyat 51. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ikhwani rahimakumullah. Maka di malam Ramadan dalam kajian Nuzul Quran ini, mari kita yakinkan sepenuh hati bahwa sekali-kali kita tidak akan mampu mengamalkan isi Al-Quran kecuali melihat contoh dari Rasulullah SAW. Bagaimana cara melihat contohnya? Tinggal baca hadis, tidak akan cukup juga membaca hadis. Karena hadis bacaan lagi sekarang. Rasulnya sudah tidak ada. 1400 tahun lebih sudah meninggal. Videonya nggak ada lagi. Nggak ada videonya. Iya. Sementara manusia bagaimanapun juga harus melihat contoh, Pak. Harus melihat gerakan. Tidak cukup dengan kata-kata. Lihat anak-anak kita bagaimana mereka bisa bicara. Karena melihat fakta, bagaimana dia bisa jalan, bagaimana dia bisa makan, bagaimana dia bisa mandi, bagaimana dia bisa mengikuti perilaku yang lain. Itu karena sehari-harinya melihat. Kalau kita sudah terbiasa nyikat giginya begini, anak juga akan begini. Kalau nyikat giginya gini, anak akan begitu juga. Anak akan begitu. Itu karena ada contoh. Maka kita pun dalam mengamalkan Islam ini harus ada contoh. Tidak cukup menguasai Quran, apalagi cuma hafal Quran, tidak cukup. Harus ada contoh. Lalu bagaimana? Nabinya sudah meninggal. Maka caranya ketika itu sahabat bertemu dengan Nabi, dia melihat Nabi langsung, tuba liman ro'ani, berbahagialah orang yang bertemu denganku, wa amanabi, dan beriman kepadaku. Dia langsung bertemu dan beriman kepadaku, mengikuti apa yang aku lakukan. Sahabat meninggal, Rasul meninggal, tinggal ada sahabat. Tabi'in muncul generasi keduanya. Tidak melihat Nabi, tapi bertemu dengan sahabat yang pernah melihat Nabi. Maka untuk contohnya dia melihat sahabat. Tuba liman ro'a man ro'ani, berbahagialah orang yang pernah bertemu dengan orang yang pernah melihatku, kata Nabi. Sahabat meninggal, tabi'in sudah tidak ada. Itba'ut tabi'in tidak bertemu. Maka generasi ketiga bertemu dengan generasi kedua yang pernah bertemu dengan orang yang pernah melihat Nabi. Begitulah seterusnya. Maka kata Nabi, tuba liman ro'a man ro'a man ro'a man ro'ani wa amanabi.
Berbahagialah orang yang pernah bertemu dengan 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 orang sampai ke Nabi dan beriman kepadaku. Kata ulama di situ di kitab Khazinatul Asrornya, sehingga sampai 70 generasi. Artinya bahagia untuk siapa ini? Untuk orang-orang yang memiliki guru, yang gurunya memiliki sanad ruhani dan jismaninya bertemu dengan gurunya langsung, guru terus sampai kepada Rasulullah. Kita baru nomor 35 Pak, 36. Jangan 38, itu mah dari Allah. Ini kan dari Nabi ya. Kalau dari Nabi berarti yang pertamanya adalah sahabat. Ya, pengertian sahabat 37 kurangi Nabi dan Rasul, Allah dan Nabi berarti 35. Kita 36. Nah, berarti kita baru generasi ke-36. Baru setengah dari 70. Nah, berarti untuk kita supaya menjadi Quran itu 6.666, artinya mampu mengamalkan Al-Quran dengan mengikuti sunnah Nabi, cukup dengan mengikuti guru. Ikuti sunnah guru. Bid'ah itu mengikuti guru, mengikuti Rasul. Atau contohan, kumaha mengikuti Rasul. Saya tidak tahu akhlak Rasul seperti apa. Betul gak? Bagaimana cara Rasul makan? Kan 3 jari dan sebagainya. Bagaimana cara Rasul menghormat tamu? Itu cuma bacaan Pak di hadis. Tidak akan cukup kalau nggak ada contoh. Karena manusia bagaimanapun juga lebih peka, lebih kuat dengan contoh. Atau jangan muluk-muluk lah. Jangan muluk-muluk atau jangan sombong dan angkuh. Mau mengikuti sunnah Rasul dengan membaca hadis. Alah, akhlak ulama saja tidak bisa diikuti, apalagi akhlak Rasulullah. Betul gak Pak? Akhlak ulama yang mungkin berapa persen dari Nabi gitu ya. Misal kalau tidak mau mengakui ada ulama yang kayak Nabi banget, misal kalau tidak mau mengakui ulama seperti itu ada, cobalah akhlak ulama yang biasa aja gitu, bisa gak diikuti? Ini akhlak ulama saja tidak bisa diikuti, apalagi akhlak Rasulullah. Ini kita muluk-muluk dalam Islam itu Pak. Jangan bermimpi seperti itu. Yang sederhana saja, ikuti guru. Nah, kalau sudah benar-benar mampu mengikuti guru, mengikuti contoh yang diberikan oleh guru, yakin kesananya akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka kan pukulan penjelasan atau pemahaman kita sederhana. Jadi laksanakan Quran dan hadis sesuai yang dicontohkan oleh guru. Itu aja. Ada jaminan? Ada. Apalagi kalau guru kita adalah zuriyah Rasulullah. Ini sudah jelas hadisnya. Kita pernah mendengar dan saya juga sudah pernah menyampaikan ya. Ada hadis sakolain. Sakolain itu 2 warisan Rasul. Taraktu fikum amraini ma tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan 2 hal untuk kalian. Selama kalian berpegang teguh kepada yang 2, tidak akan pernah tersesat sama sekali. Al-Quran dan hadis atau sunnahku. Ini yang 2 nih. Tapi kata sebagian ulama ini hadis kurang kuat. Yang kuat adalah yang satu lagi. Aku tinggalkan 2 hal untuk kalian, selama berpegang teguh kepada 2 hal ini tidak akan pernah tersesat. Kalimat sebelumnya sama, tapi kedepannya berbeda. Apa yang 2? Kitab Allah wa itrata ahli baiti. Kata Nabi. Kitab Allah, Al-Quran, dan keturunan Ahlul Bait. Keturunan Ahlul Baitku. Jadi zuriyah Rasul. Maka kalau hadis ini mau diterima yang pertama tadi, berarti kita punya 3 nih yang harus dipegang. Quran, hadis, dan Ahlul Bait. Begitu. Bahkan emang Ahlul Bait semua orang beriman, orang bertakwa? Enggak juga kan? Nah, cara mengidentifikasinya gampang. Ikuti Ahlul Bait yang mengamalkan Quran hadis. Itu. Tidak semua Ahlul Bait Rasul ini kan bagus. Pasti aya nu kalau petongna gitu. Yang harus diikutinya itu adalah Ahlul Bait yang melaksanakan Quran hadis. Bukan Ahlul Bait, itrah Ahlul Bait. Ini Pak. Lan tadillu abadan, kalimat lan masuk pada fi'il mudhari dalam kaidah bahasa Arab itu artinya tidak akan pernah tersesat sama sekali. Jika hari ini Bapak tidak pernah sholat, puasa pun tidak pernah,
ada yang terjadi. Tetapi orang tersebut mengikuti itrah Ahlul Bait, turunan Ahlul Bait Rasulullah, turunan Rasulullah. Dia cinta banget terhadap turunan Rasulullah yang mengamalkan Quran hadis, yang berakhlak Rasulullah. Suatu saat akan datang hidayah kepada dia. Dia tetap akan diselamatkan oleh Allah. Karena apa? Karena keikutan dan kemahabbahannya kepada Ahlul Bait. Diselamatkan Pak Allah. Ini fakta. Saya sering menemukan orang-orang tadinya 3 tahun terus pernah sholat, ingat teh Ka'bah we, ujung-ujungnya dapat hidayah jadi ahli ibadah. Di daerah saya di Bantar Payung Galunggung ada, ya cina turunan ayam mau langsung neraka. Mainnya antara sholat. Saya perhatikan, ternyata di penghujung usia taubat muncul hidayah jadi ahli ibadah. Ini hanya karena cinta. Maka dengan begitu, melihat hadis dan Quran seperti itu, dan melihat faktanya juga seperti itu, saya lebih yakin untuk mengatakan dalam Islam hanya satu yang dituntut. Apa? Cinta dan kesetiaan. Itu saja, Pak. Cinta dan kesetiaan. Tapi jangan sampai salah kita memberikan cinta ini. Jangan hanya karena ada label kiai, ulama, tidak. Yang dimaksud adalah ulama warasatul anbiya, pewaris para. Lah, emang tidak semua ulama jadi pewaris? Tidak, Pak. Tidak menjadi. Tuan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Sirrul Asrarnya menyatakan dalam hukum waris ada ashabul furud, ahli waris, ya. Kemudian ada zawil kurba, ada zawil arham. Ashabul furud itu ahli waris, anak itu tah, ya. Ashabul furud, istri, ayah. Yang lain zawil kurba, ketika tidak ada anak. Ini anak tidak ada nih, ayah tidak ada. Kalau isi bukan asal. Gitu. Ini tidak ada anak, ayah juga tidak ada. Barulah lari ke zawil kurba. Ini saya yang meninggal punya adik gak? Punya kakak enggak? Nah ini zawil kurba. Oh ternyata adik dan kakak juga tidak ada. Baru lari ke zawil arham. Ibu saya punya saudara enggak? Nah baru ke zawil arham. Jadi tahapannya 3, Pak. Zawil furud, zawil kurba, zawil arham. Nah, kata Tuan Syekh Abdul Qadir, dalam warisan ilmu dari Rasulullah juga seperti itu. Ulama itu ada zawil furud, ada zawil arham. Zawil furud itu adalah ulama yang di dalamnya mengamalkan taji. 3 ajaran Jibril, Islam, iman, ihsan. Yaitu konsepsi Islam kafah. Di dalamnya ada syariat, thariqat, dan hakikat, atau fikih, tauhid, dan tasawuf. Ada kulit, ada daging, ada hati. Ini kata Tuan Syekh Abdul Qadir. Inilah ulama yang disebut pewaris para rasul. Ini yang pertama dalam segi keilmuan dan amalnya. Kedua, al ulama warasatul anbiya bi asanida sahihati. Ulama itu adalah pewaris para nabi kalau dia punya sanad yang sahih. Jadi meskipun menguasai yang 3, kalau tidak ada sanadnya yang sahih, gagal. Berarti ulama pewaris para nabi itu tandanya 2. 1, dia punya sanad yang sahih. Kedua, dia menguasai dan mengamalkan yang 3 itu. Nah, mudah-mudahan saja Pak, kita sudah tidak diragukan lagi sanadnya. Diakui berbagai ulama dan kita meyakini ini adalah sanad sahih dari pangersa. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan limpahan dari Islam kafah itu sendiri. Ya, fikih, tauhid, tasawufnya ada untuk raga, nyawa, dan rasa. Biarpun kita tidak jadi ulama, minimal atau jadi pengamalnya. Paling tidak minimal menjadi orang yang mencintainya. Mu'ad tersesat Pak yang mencintai itu. Karena kata Nabi juga, almar'u ma'aman ahabbahu. Seseorang itu akan selalu disertakan, akan selalu beserta orang-orang yang dicintainya. Siapa yang dia cintai akan selalu dengan itu.
Kalau di dunianya dia cinta dengan para wali Allah, maka di akhiratnya akan seperti itu. Kalau di dunianya dia cintanya dengan dunia, di akhiratnya dia akan disatukan dengan itu. Justru dia terhimpit dengan dunia itu. Ikhwani rahimakumullah. Nah, si jumlah ayat tadi 6.666 itu menunjukkan bahwa di situ ada Al-Qur'an berjalan dan ada Quran tekstual. Artinya ada Quran tekstual dan kontekstual. Ada Al-Quran kauliyah, yang kauliyahnya adalah 6.236. Kauniyahnya adalah pribadi Nabi yang 430. Ini munajiman diturunkan. Inzal dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Di malam Lailatul Qadar. Nah nanti di langit dunia, Baitul Izzah. Ya ada juga menyebut Baitul Muqaddas. Langit dunia itu Baitul Izzah itu kalau kita lurus dari Ka'bah sampai ke langit pertama itulah Baitul Izzah. Baitul Izzah itu Ka'bahnya langit pertama. Nanti di langit ketujuh Ka'bahnya adalah Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat setiap hari datang ke Baitul Ma'mur untuk tawaf dan tidak pernah pulang lagi sampai kiamat. Mangga hitung berapa miliar malaikat. Nah dari Baitul Izzah baru diangsur oleh Jibril. Ini di surat Asy-Syu'ara 100 sekian. Nazala bihi Ruhul Amin. Menurunkan terhadap ayat-ayat tersebut siapa? Ruhul Amin, malaikat Jibril. Ala qalbika, kepada kolbumu Muhammad. Litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi orang yang memberi peringatan kepada dada Nabi. Selama 22 tahun. Ada yang melengkapi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, 22 jam. Karena angkanya 22 itu. Nah, selama itu diangsur oleh Jibril terus. Nah, yang pertama turunnya surat Al-Alaq itu diturunkan di malam 17 Ramadan. Maka sekarang kita pasti tahu kenapa nuzulul Quran di malam 17 dan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Karena yang Lailatul Qadar itu adalah inzal, proses turun dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Yang kita peringati di tanggal 17 itu nuzul dari langit dunia kepada qalbu Nabi. Jadi tidak pagedrung. Wah, di 10 hari terakhir di Lailatul Qadar itu adalah inzal, turunnya dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Nuzul Quran yang kita peringati 17 itu dari langit dunia ke qalbu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertamanya yang turun adalah surat Al-Alaq. Berapa ayat? 5 ayat. 5 ayat. Lafadznya ada 19. Yang dimaksud lafadz adalah fi'il dan isim. Harap tidak dihitung. Ada 19 ayat. Ternyata surat Al-Alaq secara keseluruhan ayatnya ada 19 juga. Surat Al-Alaq ada di juz 30. Juz 30 jumlahnya ada 37 ayat. Berapa? 37 ayat. Al-Alaq ada di tengah-tengah. Jadi kalau dihitung Al-Alaq ke belakang sampai surat An-Naba. An-Naba itu surat pertama dari juz 30. Dari An-Naba sampai ke Al-Alaq hitungannya Al-Alaq nomor 19. Dari akhir dari Anas menghitung mundur sampai Al-Alaq, Al-Alaq nomor 19. Dia ayat yang ketika diwahyukan membawa 19 lafaz, ayatnya juga 19 ayat, posisinya nomor 19 di juz 30, baik dari awal maupun dari akhir. Ini menunjukkan bahwa angka tersebut sebagai angka ketauhidan. 19 adalah angka 1 dengan angka 9. 1 adalah angka pertama, 9 adalah angka huwal awwalu. Cocokologi deh, tapi tidak benar. Jadi 19 ini adalah angka tauhid. Wah, dewa bertauhid, nggak tahu itu mah. Huwal awwalu wal akhir. Mari kita buktikan lagi, Pak. Ini betapa diperhatikan angka 19 di Al-Qur'an. Baca Bismillahirrahmanirrahim.
Itu kalau dihitung hurufnya ada 19, Pak. Ba, sin, mim, 3, bismi. Allah, alif, lam, ha, 4. Jadi berapa? 7. Ar-Rahman, alif, lam, ro, ha, mim, nun, 6. 7 tambah 6? 13. Ar-Rahim, alif, lam, ro, ha, ya, mim, 6. Jadi 19. Bismillah hurufnya 19. Kalau kita membaca bismillah sampai waladhdallin, bibir ini akan bertemu 19 kali, Pak. Mari perhatikan, bertemunya pasti di huruf ba dan mim. Bismi 2. Allahi ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik 10 nih. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 19, Pak. Luar biasa nih angka 19. Ini cocokologi bukan. Ini sudah dinas oleh ayat di surat Al-Muzammil. Di surat Al-Mudassir ayat 30. Alaiha tis'ata asyar. Di atas neraka itu ada 19 malaikat penjaga. Angka 19 ini dijelaskan lagi di ayat 31-nya. Angka 19 ini akan menjadi penguji Al-Quran. Untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena angka 19 ini akan mampu membagi habis angka-angka tertentu di dalam Al-Quran. Asma Allah di dalam Al-Quran ada 2166. Silakan Pak kalkulatornya siapkan. Asma Allah, Asma Jalalah di Al-Quran ada 2166. Ditulis 2166. Ini habis kalau dibagi 19. Coba aja dibagi. Berapa? 114. Ada koma enggak? Enggak ada. Nah, itu habis berarti. 2166 dibagi 19 habis, jumlahnya 114. Tapi ada dua pendapat. Yang pendapat kedua, Asma Jalalah itu jumlahnya 2185. 2185. Ternyata coba dibagi lagi oleh 19. 185. Habis kan? Gak ada koma. Nah, gampang ngapalkeun apa? Lamun dengan jumlah asmadat dalam Al-Qur'an berapa ya? 114 kali 19 atau 115 kali 19 gitu. Itu jumlah tertentu di Al-Qur'an yang habis dibagi 19. Ar-Rahman ada 57 kali. Habis dibagi angka 19. Ini merupakan matematika Al-Quran hanya untuk menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya dengan ilmu-ilmu agama langsung, oleh ilmu matematika juga bisa terjaga. Hadirin ikhwani rahimakumullah. Akhirnya kita kembali kepada makna ketauhidan dan keimanan dari berbagai hal yang diuraikan barusan. Bahwa nuzul Quran yang diperingati malam 17 itu adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada qalbun Nabi. Itu periode ketiga yang terakhir. Periode kedua, inzalul Quran diturunkan dari Lauh Mahfud ke langit dunia sekaligus 30 juz, 6236 ayat, 114 surat.
Sama dengan yang pertama periode tanzil dari Allah langsung ke Lauh Mahfud, sama munajjaman digeblugen dari langit dunia kepada kalbu, ini dirinci selama 22 tahun lebih. Dan angka yang menunjukkan 6666 yang ternyata 430 ayatnya disimbolkan dalam huruf Muhammad, itu sekaligus penunjuk kepada kita bahwa untuk mengamalkan Al-Quran harus mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk mengikuti akhlak Rasulullah SAW, ikutilah akhlak guru yang memiliki sanad keguruannya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita tentu saja kembali lagi kepada amalkeun torekot kalawan nya keur hontal kahadean zahir batin, keur nyingkahan kagorengan zahir batin. Maka pada puncaknya tiada lain untuk mensyukuri turunnya Al-Quran itu adalah dengan mengamalkan DKM saja. Zikir, khotaman, manakiban, sholat sunat, dan ziarah. Dalam mengamalkannya jangan sampai lupa dasi, dawam, sidik, dan ikhlas. Dawam artinya tak henti-henti, terus-terusan. Sidik artinya sesuai petunjuk guru. Ikhlas maksudnya jangan keluar dari ilahi anta maksudi waridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada kita sekalian, berkah karomah guru kita Pangersa Abah, sehingga kita senantiasa ada di dalam jalannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidana bisirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa wafiqna limardatika innaka arwafur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya muslima wa ja'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kullu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bisultani awliyaika fi hadha zaman syama sahih wa fatajul arifin fi qadai hajatina amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.